Yohanes 5. Ayat 1 sampai 5. Kita baca dari ayat 1 dan 2. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Nama Betesda berarti rumah di mana Tuhan memberikan belas kasihan. Rumah yang banyak orang berharap, banyak orang datang, banyak orang menginginkan mujizat, menginginkan pemulihan, menginginkan kesembuhan. Dan sangat ajaib kolam ini. Ayat yang ketiga, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat yang keempat, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ada kalimat yang bagus di dalam ayat ini, yaitu sewaktu-waktu. Ini juga akan terjadi kepada setiap hidup kita. Sewaktu-waktu Tuhan turun dalam hidup kita. Sewaktu-waktu Tuhan menyatakan diri ke dalam hidup kita. Sewaktu-waktu Tuhan menyampaikan perkara-perkara yang ingin disampaikan yang berasal dari hatinya. Sewaktu-waktu Tuhan muncul, Tuhan ingin bergerak dalam hidup kita. Dan ayat ini dilanjut, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Air yang biasa, kolam yang biasa, menjadi kolam mujizat. Air yang biasa itu berubah menjadi air mujizat. Lalu dikatakan, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ini adalah satu peristiwa yang ajaib, sebuah pengalaman yang ajaib, seperti yang terjadi ketika Yakub melarikan diri setelah dia mencuri berkat sulung karena Esau ingin membunuhnya. Dalam pelarian itu Yakub dalam kondisi yang ketakutan, gak jelas, gak nyaman. Bayangkan anak mami yang gak pernah keluar dari perkemahan Ishak itu harus berada di sebuah tempat yang gak jelas, yang penuh dengan bahaya. Bisa ada binatang buas yang menerkamnya, atau ada perampok yang merampoknya, atau dia kelaparan, atau dia tersesat. Tetapi pada malam itu adalah malam pertama dia dalam pelarian. Dia berada di satu tempat dan dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat ada sebuah tangga yang menjulang tinggi sampai ke langit. Dan dari langit itu, dari atas itu, ada malaikat yang turun naik. Dia melihat sebuah pengalaman yang luar biasa, pengalaman ilahi yang gak bisa diulang. Dan gak banyak orang mengalaminya. Dan dia melihat Tuhan muncul di atas tangga itu dan memberikan janji. Itu adalah sebuah pengalaman-pengalaman ilahi. Saya percaya kita pun punya pengalaman-pengalaman ilahi.